Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai listrik statis. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya. Dari yang pertama mengenai muatan listrik dan hukum Coulomb. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita sampai ke medan listrik dan beda potensial. Oke, lanjut. Kita akan membahas apa itu listrik statis ya. Jadi pernah nggak kalian itu bermain dengan penggaris digosok-gosokkan di rambut, kemudian didekatkan di serpihan kertas kecil, maka serpihan kertas kecil itu akan terangkat. Apa yang terjadi di sini? Maka dengan kita mempelajari listrik statis kita akan mengetahuinya. Sebelum itu kita harus mengetahui mengenai atom ya. Atom itu adalah merupakan bagian terkecil dari suatu materi ya. Nah, di sini atom itu ya sudah dimodelkan oleh para peneliti bahwa di atom itu ada inti dan ada kulit. Di dalam inti atom itu terdapat proton dan neutron, sedangkan di kulit terdapat elektron. Proton tersendiri itu memiliki muatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Ya, yang mengelilingi elektron itu muatannya negatif. Nah, dalam kita memahami apa itu atom, ya seperti yang kalian ketahui bahwa atom itu merupakan bagian terkecil ya dari suatu materi. Ibaratkan suatu materi itu tersusun dari banyak sekali partikel ya. Kemudian kita uraikan sampai menjadi yang terkecil itu adalah atom. Nah, di atom itu sendiri itu ada bagian-bagiannya juga. Ada inti, ada kulit. Di inti ada proton dan neutron. Dan yang di kulit ada elektron. Yang muter-muter ini ya, elektron. Nah, itu muatannya negatif. Di inti itu ada proton, muatan positif, dan satunya lagi neutron, muatannya netral. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas mengenai teori atom. Jadi atom itu tersusun dari beberapa partikel ya. Yang pertama proton dengan simbol plus, elektron dengan disimbolkan negatif, dan neutron dengan disimbolkan nol ya. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron yang mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin menjauh dari inti, energi elektron akan semakin kecil dan dapat terlepas. Maka ada atom yang dikatakan atom itu netral jika jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Sedangkan atom yang dikatakan bermuatan positif itu kekurangan elektron karena elektronnya lepas tadi. Dan atom dikatakan bermuatan negatif jika atom tersebut kelebihan elektron karena menerima elektron dari atom lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dapat berpindah dalam atom itu hanya elektron. Proton, neutron, karena di inti dia tidak akan berpindah. Yang dapat berpindah itu elektronnya. Kemudian kita akan sedikit melihat model atom ya. Di sini ada atom hidrogen dengan simbol H. Dia memiliki nomor 1 ya, sehingga dikatakan bahwa dia itu memiliki 1 proton dan 1 elektron. Nah, keadaan seperti ini, jumlah proton dan elektron sama, maka atom hidrogen pada model gambar ini berstatus atau bermuatan netral. Kita contoh yang lain. Ya, ada atom helium. Ya. Nah, di dalam atom helium ini dikelilingi oleh 2 elektron ya, itu ya, muter ya. Kemudian di inti ada 2 proton dan 2 neutron. Kira-kira ini muatannya apa ya? Ya, betul sekali, ini muatannya netral. Karena apa?
jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama. Sedangkan yang atom lithium gimana ini? Yang mengelilingi itu ada 3 tuh. Kemudian intinya ada 3 neutron dan 3 proton. Ya, sama seperti yang sebelumnya. Ini muatannya netral ya, karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berbeda cerita ketika nanti atom-atom ini mendapatkan tambahan elektron dari atom lain, sehingga jumlah elektronnya lebih banyak dari jumlah proton. Nanti atom tersebut akan bermuatan negatif karena jumlah elektronnya lebih banyak. Kalau dia melepaskan elektron sehingga jumlah elektronnya berkurang, maka dia akan menjadi bermuatan positif. Paham ya? Kita lanjut. Nah, kita akan membahas muatan listrik pada benda. Nah, ini tadi ya, ketika menggosokkan penggaris kemudian kita dekatkan ke kertas atau ke bulu, nanti akan terangkat. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Nah, apa yang terjadi? Ya, di sini Bapak akan simbolkan ada dua benda ya, yang dua-duanya itu netral ya. Nah, ketika terjadi gosok-gosok ya, seperti ini digosok-gosok. Nah, ada yang berpindah kelihatan ya. Nah, apa itu yang berpindah? Ya, positif-positifnya nempel di kain wol ya. Jumlah positifnya jadi semakin banyak gitu ya. Tapi ini hanya sebagai permodelan ya, hanya untuk menunjukkan bahwa yang penggaris itu akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol akan bermuatan positif karena jumlah positif lebih banyak dibanding jumlah yang negatif. Tapi sebenarnya yang berpindah itu adalah elektronnya. Jadi elektron pada kain wol akan berpindah ke penggarisnya, sehingga penggaris plastik yang digosokkan kain wol akan bermuatan listrik negatif karena elektron dari kain wol berpindah ke plastik. Nah, karena bendanya itu bermuatan, maka ketika didekatkan dengan benda yang netral atau benda yang berkebalikan muatannya akan terjadi tarik menarik, sehingga kertas dan bulu tadi bisa terangkat. Nah, sekarang kita coba dengan benda lain. Nah, ini ada 2 benda ya, yang satu kaca, yang satu kain sutra, sama-sama netral. Nah, digosok-gosok, apa yang terjadi? Nah, ternyata elektron pada kaca pindah ke kain sutra, sehingga kaca itu bermuatan positif dan kain sutra menjadi bermuatan negatif. Oh, jadi berbeda benda itu juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, setelah kita mengetahui ya antara muatan, ada muatan positif dan muatan negatif, nah kita akan mempelajari interaksi antara 2 muatan tersebut. Nah, kalau positif dan positif akan terjadi apa ini? Tolak menolak. Kita coba yang lain. Ketika positif dengan negatif, bagaimana yang terjadi? Dia akan tarik menarik ya. Ketika muatannya itu berbeda, tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, sehingga ketika kita mengetahui ya bahwa muatan yang sejenis akan tolak menolak dan muatan yang tidak sejenis akan tarik menarik. Nah, ada sebuah hukum yang ditemukan ya. Nah, ini dinamakan dengan hukum Coulomb karena yang menemukan namanya Coulomb ya. Nah, ketika ada 2 buah muatan yang bermuatan positif seperti yang ada di gambar gitu ya. Tadi terlihat ada gerakan saling tolak menolak menjauh gitu ya. Nah, yang namanya
suatu muatan itu terjadi tolak menolak dan tarik menarik, kita pernah pelajari bahwa tarikan, dorongan ya itu akan menghasilkan gaya, gitu kan. Nah, maka ya dua muatan yang berbeda jenis ataupun yang sama jenis ya ini nanti akan memunculkan gaya. Nah, si kolom ini ya, dia memiliki ide cemerlang gitu ya. Nah, memiliki ide tercemerlang gitu ya. Berapa sih gitu ya? Berapa sih? Ya, berapa sih gaya yang ditimbulkan? Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian berpikir gitu ya, atau kalian itu berangan-angan, kok tahu ini benda ini muatannya positif, kok tahu benda ini muatannya negatif, kok tahu benda ini bermuatan? Nah, ada suatu alat yang dapat kita gunakan untuk mengetahui benda ini bermuatan atau tidak. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu elektroskop ya. Alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, terdapat kepala, konduktor, dan daun elektroskop. Nah, dan dibungkus dengan dinding kaca. Alatnya seperti ini ya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana? Nah, ketika netral, ya, daun elektroskop itu akan menutup, ya, menutup. Namun ketika ada muatannya, daun elektroskop itu akan membuka, karena ketika yang kiri itu muatannya positif ya, kanan juga muatannya positif, maka karena muatannya sama ini dia akan terjadi tolak menolak sehingga daun elektroskopnya akan membuka. Jadi ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan, daun elektroskopnya akan terbuka. Nah, seperti ini ya. Nah, perhatikan animasinya. Awalnya netral, yaitu jumlah proton dan elektronnya itu sama ya di bagian daunnya. Ketika didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka positif itu kan akan menarik yang negatif, maka negatif akan menuju kepala elektroskopnya ya. Menuju kepala sehingga menyisakan daun ya, daun elektroskop bermuatan positif, sehingga karena sama-sama positif dia akan terjadi tolak menolak ya. Nah, ketika disentuh itu ya, akan kembali ke normal lagi gitu ya. Ya, kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka akan mengalirkan atau menetralkan, karena orang yang nyentuh itu kan berpijak pada bumi ya. Nah, kalau bumi itu kan menetralkan apa saja ya, termasuk listrik, termasuk petir gitu ya. Ya, perhatikan ini ya. Kalian bisa berpikir lagi, kalau didekatkan pada kepala elektroskop benda yang bermuatan negatif, apa yang akan terjadi? Ya, kalian silakan pikirkan dan jawab sendiri gitu ya. Nah, kembali lagi ke hukum kolom tadi ya. Nah, si kolom tadi, karena mengetahui ternyata kalau benda itu positif akan tolak menolak menghasilkan gaya ya. Yang sejenis itu akan tolak menolak, yang tidak sejenis akan tarik menarik, dan dia itu menemukan sebuah rumus ya. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalau Pak Sofyan biar mudah hafal ya, ngapalinya kakiku loro gitu ya. K Q1 Q2 per R2 gitu ya. Kakiku loro gitu ya. Kan mudah gitu kan. Kakiku loro ya. Oke. Kita coba
mengerjakan sebuah soal ini ya. Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik 3 mikrocoulomb dan negatif 2 mikrocoulomb, terpisah sejauh 10 cm. Bila ketetapan kolomnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, berapakah besar gaya tarik antar kedua muatan? Nah, untuk mengerjakan seperti ini kalian bisa tulis dulu diketahui apa saja. Yang diketahui di sini adalah muatan pertama, muatan kedua, jarak, dan konstanta atau ketetapannya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah F-nya atau besar gaya tarik antar kedua muatan tersebut. Ya. Di sini ada satuan yang mungkin kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum, yaitu mikro. Mikro itu berapa, ya? Nah, kita lebih enaknya itu diubah terlebih dahulu, gitu ya. Nah, mikro itu sama saja kalau diubah dari mikrokolom jadi kolom, itu sama dengan 10 pangkat negatif 6, gitu ya. Ya, diingat ini. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Mudah sekali, langsung aja tuliskan rumusnya, masukkan semuanya, dan akan menghasilkan hasil seperti ini ya. Nah, semua satuan yang tidak sesuai dengan satuan internasional kalian ubah dulu seperti cm, diubah ke meter, mikrokolom diubah ke kolom, gitu ya. Nah, di sini rumusnya kaki kuloro, gitu ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, ya. Ada pangkat-pangkatnya ini ya. Nah, ini cara mudahnya seperti ini. Diubah ke pangkat semua sepertinya yang ada di bawah. 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, 10 per 4 ya. 10 per 4 nya ini yang di bawah ini kalau pindah ruas ke atas maka akan jadi 10 plus 4. Ketika pangkat itu dikali maka sama dengan ditambah, gitu ya. Kalau 10 pangkat negatif 6 dikali dengan 10 pangkat negatif 6, itu kan nanti jadi 10 pangkat negatif 12. Nah, yang bawah itu 10 min 4 pindah ruas ke atas menjadi 10 plus 4 dikalikan dengan 10 negatif 12, maka min 12 ditambah 4, hasilnya akan jadi negatif 8 ya. 10 pangkat negatif 8, 10 pangkat negatif 8 dikali dengan 10 pangkat 9, maka akan tersisa 10 pangkat 1 ya. Jadi 10 nya itu sudah hilang semua, tinggal 3 kali 2 kali 9 54, 54 kali 10 540 Newton ya. Mudah ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya yaitu medan listrik, yaitu seperti kalian kalau magnet itu ya. Magnet itu ketika didekatkan besi belum sampai nempel aja udah ada ya gaya yang menarik, gitu ya. Jadi medan listrik itu adalah daerah yang masih terpengaruh oleh sifat kelistrikan suatu benda tersebut. Nah, ini ada rumusnya juga ya. E sama dengan F per I atau konstanta atau ketetapan tadi I per R kuadrat ya. Nah, ini ada sebuah ilustrasi ketika muatan itu ya, muatan listrik itu di Q yang besar ini ada muatan lain seperti Q yang kecil ya. Jaraknya itu kan ini ada dua gambar ya. Yang atas itu dekat, yang bawah agak jauhan ya. Nah, yang dekat ini memiliki medan listrik yang lebih kuat karena jaraknya lebih dekat. Jadi semakin jauh medan dengan muatannya ya, maka pengaruhnya akan semakin kecil gitu. Nah, terus kita akan melihat bagaimana sih gaya garis-garis gaya listrik itu gimana. Kalau yang positif, oh ternyata arahnya ya meninggalkan muatan seperti ini ya, keluar. Kemudian kalau yang negatif gimana? Oh, ternyata arah garis gayanya menuju ke muatan. Nah, ya. Makanya ketika positif dan negatif itu didekatkan gitu ya. Nah, akan tarik menarik karena
arahnya ya, yang positif keluar, yang negatif masuk, sehingga ya terjadi tarik menarik tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau positif negatif akan masuk ke yang negatif sehingga terjadi tarik menarik. Kalau positif positif akan keluar sehingga terjadi tolak menolak. Nah, kalau negatif negatif, gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi pokoknya yang sejenis itu akan tolak menolak, sedangkan yang berbeda jenis itu akan tarik menarik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beda potensial listrik ya. Saat terjadi petir gitu ya, muatan berpindah dari awan ke awan atau awan ke bumi. Muatan dapat berpindah karena adanya beda potensial listrik. Nah, ini rumus lagi nih. Nah, beda potensial dapat kita ketahui dari usaha yang diperlukan atau energi listrik dibagi dengan jumlah muatan listrik. Nah, kita coba soal lagi gitu ya. Nah, di sini sudah lengkap dengan diketahui, ditanya, yang dijawab ya. Ada dua benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Jika konstanta elektrostatis 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, hitunglah jarak kedua muatan dan besar kuat medan yang dirasakan muatan uji A dan muatan listrik B. Ya. Yang terakhir yaitu, ini berarti ada dua soal guys ya. Yang pertama meminta kita untuk mencari jaraknya gitu ya. Meminta kita untuk mencari jaraknya. Kemudian kita diminta untuk mengetahui medannya ya, yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B ya. Kita seperti yang di sini sudah ada, diketahuinya berapa? Muatan QA itu adalah 8 mikrokolom. Nah, kita ubah ke satuan internasional ya. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, yang QB yaitu 6 mikrokolom kita ubah ke satuan internasional 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, di sini kalau yang soal sebelumnya mencari F, di sini F-nya sudah diketahui ya. Gaya kolomnya itu 270 Newton. K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Yang ditanyakan adalah jarak dan medan listrik yang di muatan uji A oleh muatan listrik B. Nah, kita pertama ya, kita tahu rumusnya K Q loro ya. K Q loro itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di sini F-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan aja. Seperti itu, seperti yang di dalam soal. Kemudian kita rubah rumusnya, R-nya kita keluarkan, F-nya kita masukkan untuk membagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita hasilkan ya, kita hitung dan dihasilkan R-nya sebesar 4 kali 10 negatif 2 meter. Nah, kita tahu bahwa E itu adalah F dibagi Q ya. F dibagi Q. Lah, Q-nya itu QA atau QB ya. F-nya QA atau QB. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah yang dirasakan oleh muatan uji A. Berarti yang dirasakan oleh muatan uji A, berarti Q-nya itu ya QA gitu ya. Nah, 270 Newton dibagi 8 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, yaitu 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi jarak kedua muatan 4 kali 10 negatif 2 meter dan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A sebesar 3,375 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi untuk yang medan ini biasanya bingungnya milih yang QA atau QB ya. Dilihat di soalnya, kalau yang di soalnya itu yang dirasakan muatan uji A oleh muatan listrik B,
maka key-nya pakai yang dirasakan itu siapa? Ya, yang dirasakan uji A berarti pakai key A. Oke, demikian video tentang listrik statis untuk pertemuan pertama kali ini.